Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus polemik tentang penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Dalam putusan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu siang ini, MK mengabulkan gugatan pemohon yang meminta penegasan tentang larangan penyelenggaraan fasilitas kampanye di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Sebelumnya, penyelenggaraan kampanye di ketiga tempat tersebut masih diperkenankan jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak menggunakan atribut kampanye dan atas izin dari penanggung jawab tertentu. Pada pasal 280 ayat 1 yang mengatur tentang kampanye di ketiga tempat tersebut digugat oleh dua penggugat, yakni Andre Matiri dan Ong Yeni. Penggugat meminta agar MK memberi penjelasan dan penegasan tentang larangan kampanye di tempat ibadah. Untuk mengetahui bagaimana jalannya putusan MK tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sudah ada rekan kami Nadila Saleh yang akan mengabarkan. Nadila, bagaimana dengan informasi selengkapnya? Ya baik, selamat sore Sira Safira dan juga pemirsa. Memang benar bahwa hari ini sejak pukul 1 siang tadi Mahkamah Konstitusi ini membacakan sejumlah putusan gugatan. Salah satu gugatan yang dibacakan hari ini yakni berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu yang digugat oleh dua pemohon, yakni anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Ong Yeni dan seorang karyawan swasta yaitu Henry Mantiri yang menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sira dan juga pemirsa, sebelum kami informasikan berkaitan dengan apa putusan dari sidang hari ini, kami informasikan terlebih dahulu alasan kedua pemohon ini menggugat Undang-Undang Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Kami telah merangkum sejumlah alasan yang lakukan ataupun yang menjadi alasan kedua pemohon ini menggugat Undang-Undang Pemilu. Yang pertama, kedua pemohon ini menilai bahwa pasal larangan kampanye di tempat ibadah yang berkaitan dengan pasal 7, maksud kami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena kontradiktif ataupun berlawanan begitu. Kemudian yang kedua, pemohon ini menyatakan akibat dari penjelasan pasal tersebut, hak konstitusionalnya sebagai pemilih dan atau sebagai calon anggota DPRD DKI ini akan dirugikan. Kemudian yang ketiga, inkonsistensi tersebut ini dinilai bisa membuat mereka yang sedang berkuasa dan ingin mempertahankan kekuasaannya ini akan memiliki modal lebih begitu, Sira dan juga pemirsa. Dan dalam petitumnya ini memang pemohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa penjelasan dari pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan memang hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi menerima ataupun mengabulkan permohonan dari kedua pemohon dengan menyatakan bahwa penjelasan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian yang kedua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga menyatakan bahwa pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dan dari penanggung jawab tempat yang dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan bahwa mereka memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sementara demikian, Sira, kembali ke Anda. Nadila Saleh, informasi langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.